Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Elisia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas PGRI Madiun. Mata pelajaran akuntansi dan keuangan. Saat ini saya berada di SMK Negeri 1 Kedung, Jepara, di mana tempat saya mengajar dan juga melaksanakan praktik pembelajaran lapangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. SMK Bisa, SMK hebat, SMK bisa, hebat. SMK Negeri 1 Kedung. Komitmen maju bersama. Akuntansi. Semangat online. Baik, terima kasih atas semangatnya pada pagi hari ini. Hari ini tadi kalian sudah melaksanakan kebersihan ya? Oke. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Tolong untuk ketua kelasnya memimpin doa. Duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Alhamdulillah, semoga hari ini kita diberikan kelancaran dalam aktivitas hari ini. Nah, sebelumnya apakah hari ini masuk semua? Ada yang tidak masuk? Baik, nanti Ibu akan mengecek kehadiran kalian satu persatu dan nanti di layar ini LCD akan ada tampilan seberapa siap kalian pada pembelajaran pada pagi hari ini. Siap? Siap. Betari Wulandari, Dedi Dela Royan, Diah Ayu Komala, Dini Amelia, Dini Kaila, Dwi Endah, Ella Irmayanti, Hamidah, Ica Dea, Ivan, Linda Rani, Lucy Auliana, Monica Kiranti, Muhammad Ilham, Muhammad Yopi, izin, Najwa Kumairoh, Novita Nurma, Sabita, Seli Mariani, Seli Aulia, Silna Ai Arvina, Syahrul Gunawan, Yuliana, Yunisa, Zakiatur,
Baik, ada beberapa anak yang tidak hadir, mungkin mereka berhalangan untuk izin ataupun sakit. Sebelumnya, kemarin kan Ibu sudah menampilkan video, benar atau tidak? Oke, kita akan mengamati lagi sebelum kita menuju proses diskusi dan presentasi melanjutkan pertemuan yang pertama. Midi jawab. Ya. Midi. Silakan ikut diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Untuk presentasi nanti dibaca soalnya, lalu dipresentasikan untuk hasil diskusinya. Gitu nggih? Iya, semuanya yang ada di lembar LKPD. Waktunya ingat durasi 30 menit dari sekarang. Nanti kita memakai 30 menit untuk presentasi.
Kelompoknya Yuliana sudah selesai. Berarti kalau sudah selesai, silakan persiapkan untuk presentasi. Ya. Ya. Ada kesulitan atau tidak untuk proses diskusinya? Tidak ada? Oke, baik. Dikerjakan secara berkelompok.
nanti untuk temannya yang tidak masuk pada hari ini diberitahu kalau tadi ada diskusi tentang sistem dana tetap atau yang dinamakan dengan Impress Fund System. Nanti tolong di-share ke temannya juga ya. Ingat, lembar jawabnya sudah Bu Novita siapkan. Itu bolak-balik. Silahkan dicermati. Untuk lembar jawabnya itu ada di belakangnya. Oke? Ya, tidak apa-apa. Sudah selesai? Iya, tidak apa-apa.
Ada kesulitan atau tidak untuk proses diskusinya? Tidak ada? Oke, baik. Dikerjakan secara berkelompok. Sudah selesai waktu ini? Iya, dikerjakan sesuai perintah soalnya saja. Iya. Iya. Enggak sesuai dengan kamu. Iya.
Oke, nanti untuk temannya yang tidak masuk pada hari ini diberitahu kalau tadi ada diskusi tentang sistem dana tetap atau yang dinamakan dengan Impress Fund System. Nanti tolong bisa ke temannya juga ya. Ingat, lembar jawabnya sudah Bu Novita siapkan. Itu bolak-balik. Silahkan dicermati. Untuk lembar jawabnya itu ada di belakangnya. Oke? Iya, tidak apa-apa. Sudah selesai? Oh iya, tidak apa-apa.
Ada kesulitan kelompok ini? Untuk durasi waktu diskusi sudah selesai, mari kita persilahkan kelompok untuk maju satu persatu menyampaikan hasil presentasinya. Untuk majunya mau urut atau acak? Oke, karena suara terbanyak acak, jadi nanti disampaikan hasil diskusinya. Semua kelompok maju ke depan. Yang berbicara boleh diwakili satu pembicara. Boleh semuanya berbicara. Paham? Baik, untuk penampilan kelompok yang pertama adalah kelompok 2. Kita beri tepuk tangan ke kelompok 2. Untuk kelompok selanjutnya adalah kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3 semuanya maju ke depan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, nama saya Dilara Zahira. Saya Dia Arifo Mala. Saya juga Amelia. Saya Dini Kaila Salsabila Marsha. Saya Dwi Enda Fitriana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal nomor 1. Informasi apa saja yang kalian dapatkan setelah menonton PPT dan berita tersebut? Informasi yang kami dapatkan adalah mengetahui definisi DNS kecil, mutasi DNS kecil, dan bagaimana cara memproses dokumen DNS kecil, serta mengetahui metode DNS kecil. Nomor 2, menurut pendapatmu, sebutkan jenis pengeluaran yang bisa dibayarkan dengan kas kecil. Pembelian materai, perangko, rekening telepon, rekening listrik, rekening air, perlengkapan kantor, biaya keamanan, dan biaya kebersihan. Selanjutnya saya akan membacakan soal data transaksi. Data transaksi perusahaan jasa Sinar Jaya Agensi pada bulan Januari 2021. Tanggal 1 Januari, pembelian dana kas kecil sebesar 2.500.000. Tanggal 2 Januari, pembelian perlengkapan sebesar 570.000. Tanggal 4 Januari, pembayaran beban listrik 180.000. 8 Januari, pembayaran biaya telepon 275.000. 10 Januari, pembayaran air 120.000. 12 Januari, pembelian perlengkapan sebesar 700.000. 14 Januari, pembayaran beban listrik 280.000. 16 Januari, pembayaran biaya telepon 375.000. 18 Januari, pembayaran air 220.000. 20 Januari, pembelian perlengkapan sebesar 900.000. 22 Januari, pembayaran beban listrik 380.000. 24 Januari, pembayaran biaya telepon 475.000. 26 Januari, pembayaran biaya keamanan 320.000. 30 Januari, pengisian kembali dana kas kecil. Soalnya, buatlah pencatatan kas kecil menggunakan sistem dana tetap atau IPRES One System. Jawabannya, tanggal 1 Januari 2021, kas kecil pada debit 2.500.000 dan kas pada kredit 2.500.000. Transaksi tanggal 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 tidak di jurnal. Transaksi tanggal 30, keterangan perlengkapan kantor pada debit 570.000, biaya beban listrik 180.000 di debit, biaya telepon pada debit 275.000, biaya telepon pada debit 275.000, biaya air pada debit 120.000, perlengkapan kantor pada debit 700.000, beban listrik pada debit 280.000, biaya telepon pada debit 375.000, biaya air pada debit 220.000, biaya perlengkapan kantor pada debit 900.000. Beban listrik pada debit 380.000, biaya telepon pada debit 475.000, biaya keamanan 320.000, dan kas pada kredit 4.795.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afida mau mempresentasikan yang tadi didiskusikan. Perkenalkan, nama saya Hamidah Liverine Sidiki. Saya Ica Dia Puspita. Saya Ella Irmayanti. Saya Ican Faryati. Soal nomor 1. Informasi apa saja yang kalian dapatkan setelah menonton PPT dan berita tersebut? Informasi yang kami dapat dari PPT dan berita tersebut adalah pengertian dari kas kecil, peralatan yang dibutuhkan untuk pengelolaan dana kas kecil dan mutasi dana kas kecil. Nomor 2. Menurut pendapatmu, sebutkan jenis pengeluaran yang bisa dibayarkan dengan kas kecil. 1. Pembelian materai, perangko, rekening telepon, rekening listrik, rekening air, perlengkapan kantor, biaya keamanan, dan biaya kebersihan. Berikut ini adalah data perusahaan Jasa Silat Jaya Agensi pada bulan Januari 2021. Transaksi tanggal 1 Januari pembelian dana kas kecil sebesar 2.500.000. Tanggal 2 Januari pembelian perlengkapan sebesar 570.000. 4 Januari pembayaran beban listrik sebesar 180.000. 8 Januari pembayaran biaya telepon sebesar 275.000. 10 Januari pembayaran air 120.000. 12 Januari pembelian perlengkapan sebesar 700.000. 14 Januari pembayaran beban listrik sebesar 280.000. 16 Januari pembayaran biaya telepon 375.000. 18 Januari pembayaran air 220.000. 20 Januari pembelian perlengkapan sebesar 900.000. 22 Januari pembayaran beban listrik 380.000. 24 Januari pembayaran biaya telepon 475.000. 26 Januari pembayaran biaya keamanan 320.000. 30 Januari pengisian kembali dana kas kecil. Diminta buatlah pencatatan kas kecil menggunakan sistem dana tetap Imperes Fund System. Berikut jawaban dari kelompok kami. Tanggal 1 Januari 2021 kas kecil didebit 2.500.000, kas dikredit 2.500.000. Tanggal 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 tidak di jurnal. Tanggal 30 Januari perlengkapan kantor didebit 570.000. Beban listrik didebit 180.000, biaya telepon didebit 275.000, biaya air didebit 120.000, perlengkapan kantor didebit 700.000, beban listrik didebit 280.000, biaya telepon didebit 375.000, biaya telepon, biaya air 220.000, perlengkapan kantor 900.000, biaya listrik didebit 380.000, biaya telepon didebit 475.000, biaya keamanan didebit 320.000, kas didebit 4.795.000. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Icadria. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari kelompok 1. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Afida Alifia, Ahmad Arif, Betari
kemana. Saya akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Informasi yang kami dapatkan setelah menonton PPT. Paham tentang pengertian kas kecil, digunakan kas kecil, contoh kas kecil, dan mengetahui metode dari kas kecil. Sebutkan jenis pengeluaran yang bisa dibayar dengan kas kecil. Membeli materai, perangko, rekening telepon, rekening listrik, rekening air, perlengkapan kantor, biaya keamanan. Berikut ini adalah data perusahaan jasa Sinar Jaya Agenix pada bulan Januari 2021. Tanggal 1 membentukkan dana kas kecil sebesar 2.500.000. Tanggal 2 membeli perlengkapan sebesar 5.507. Tanggal 2 membeli perlengkapan sebesar 570. Tanggal 4 membayar beban listrik 180. Tanggal 8 membayar biaya telepon 275. Tanggal 10 membayar air 120. Tanggal 12 membeli perlengkapan sebesar 700. Tanggal 14 membayar beban listrik 280. Tanggal 16 membayar biaya telepon 3.750. Tanggal 18 membayar 220. Tanggal 20 membeli perlengkapan sebesar 900. Tanggal 22 membayar beban listrik 380. Tanggal 24 membayar biaya telepon 475. Tanggal 26 membayar biaya keamanan 320. Dan tanggal 30 mengisi kembali dana kas kecil. Diminta membuatlah pencatatan kas kecil digunakan sistem dana tetap. Januari kas kecil debitnya 2.500.000, kasnya kredit 2.500.000. Karena pembelian dan pembayaran tanggal 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, dan 26 tidak di jurnal. Perlengkapan kantor debit 570, beban listrik 180, biaya telepon 275, biaya air 120, perlengkapan kantor 700, beban listrik 3.375. Masya Allah. Tanggal 30 perlengkapan kantor 570, beban listrik 180, biaya telepon 275, biaya air 120, perlengkapan kantor 700, beban listrik 280, biaya telepon 375, biaya air 220. 2. Perlengkapan kantor 900, beban listrik 380, biaya telepon 475, biaya keamanan 320, dan kasnya kredit 4.795. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metode pencatatan dana kas kecil ada dua, yaitu metode dana tetap (Impress Fund System). 2. Metode dana tidak tetap (Fluctuation Fund System). Menurut pendapat kami, pengeluaran yang bisa dibayarkan ke kas kecil yaitu pembelian materai, perangko, rekening
rekening telepon, rekening listrik, rekening air, perlengkapan kantor, biaya keamanan, dan biaya kebersihan. Soal studi kasus. Berikut ini adalah data perusahaan jasa sinar jaya agensi pada bulan Januari 2021. Tanggal 1 Januari pembentukan dana kas kecil sebesar 2.500.000. Tanggal 2 Januari pembelian perlengkapan sebesar 570.000. Tanggal 4 Januari pembayaran beban listrik sebesar 180.000. Tanggal 8 Januari pembayaran biaya telepon sebesar 275.000. Tanggal 10 Januari pembayaran air 120.000. Tanggal 12 Januari pembelian perlengkapan sebesar 700.000. Tanggal 14 Januari pembayaran beban listrik 280.000. Tanggal 16 Januari pembayaran biaya telepon 375.000. Tanggal 18 Januari pembayaran air 220.000. Tanggal 20 Januari pembelian perlengkapan sebesar 900.000. Tanggal 22 Januari pembayaran beban listrik 380.000. Tanggal 24 Januari pembayaran biaya telepon 475.000. Tanggal 26 Januari pembayaran biaya keamanan 320.000. Tanggal 30 Januari pengisian kembali dana kas kecil. Pertanyaannya adalah, buatlah pencatatan kas kecil menggunakan sistem dana tetap atau impress fund system. Tanggal 1 Januari 2021, kas kecil didebit 2.500.000 dan kas dikredit 2.500.000. Tanggal 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, dan 26 Januari tidak dijurnalkan. Tanggal 30 Januari, perlengkapan kantor Rp570.000, beban listrik 180 didebit, biaya telepon 275 didebit, biaya air 120 didebit, perlengkapan kantor 700.000 didebit, beban listrik 280.000 didebit, biaya telepon 375.000 didebit, biaya air 220.000 didebit, perlengkapan kantor 900.000 didebit, beban listrik 380.000 didebit, biaya telepon 475.000 didebit, dan biaya keamanan 320.000 didebit. Kas dikredit sebesar 4.795.000. Ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Saya Wahyu Putri Sulistiani. Saya Yunisa Sulistiani. Saya Yuliana Nur Anggraini. Soal yang pertama, informasi apa saja yang kalian dapatkan setelah menonton PPT dan video tersebut? Hasil diskusi dari kelompok kami adalah mendapatkan informasi mengenai pengertian dana kas kecil, peralatan yang dibutuhkan untuk pengelolaan dana kas kecil, prosedur pengelolaan dana kas kecil, transaksi yang mengakibatkan terjadinya mutasi dana kas kecil, serta dokumen atau bukti pengelolaan dana kas kecil. Menurut pendapatmu, sebutkan jenis pengeluaran yang bisa dibayarkan dengan kas kecil. Menurut pendapat kami, jenis pengeluaran yang bisa dibayarkan adalah pembelian materai, perangko, rekening telepon, rekening listrik, rekening air, perlengkapan kantor, biaya keamanan, dan biaya kebersihan. Studi kasus. Berikut ini adalah data perusahaan jasa sinar jaya energi pada bulan Januari 2021. Pada tanggal 1 Januari, pembentukan dana kas kecil sebesar 2.500.000. Pada tanggal 2 Januari, pembelian perlengkapan sebesar
5.570.000. Pada tanggal 4 Januari pembayaran beban listrik sebesar 180.000. Pada tanggal 8 Januari pembayaran biaya telepon sebesar 275.000. Pada tanggal 10 Januari pembayaran air sebesar 120.000. Pada tanggal 12 Januari pembelian perlengkapan sebesar 700.000. Pada tanggal 14 Januari pembayaran beban listrik sebesar 280.000. Pada tanggal 16 Januari pembayaran biaya telepon sebesar 375.000. Pada tanggal 18 Januari pembayaran air sebesar 220.000. Pada tanggal 20 Januari pembelian perlengkapan sebesar 900.000. Pada tanggal 22 Januari pembayaran beban listrik sebesar 380.000. Pada tanggal 24 Januari pembayaran biaya telepon sebesar 475.000. Pada tanggal 26 Januari pembayaran biaya keamanan sebesar 320.000. Pada tanggal 30 Januari pengisian kembali dana kas kecil. Soal buatlah pencatatan kas kecil menggunakan sistem dana tetap investment system. Berikut jawaban dari kelompok kami. Tanggal 1 Januari 2021, kas kecil pada debit 2.500.000, kas pada kredit 2.500.000. Pada tanggal 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, dan 26 tidak dijurnal. Tanggal 30, perlengkapan kantor pada debit 570.000, beban listrik pada debit 180.000, biaya telepon pada debit 275.000, biaya air pada debit 120.000, perlengkapan kantor pada debit 700.000, beban listrik pada debit 280.000, biaya telepon pada debit 375.000. Biaya air pada debit 220.000, perlengkapan kantor pada debit 900.000, beban listrik pada debit 380.000, biaya telepon pada debit 475.000, biaya keamanan pada debit 320.000, kas pada kredit 4.795.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penampilan selanjutnya adalah kelompok 6 yang akan dipresentasikan oleh Sally Aulia. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Sally Aulia Fitri, 2. Silna Ai Arvina, 3. Syahrul Gunawan, 4. Titi Ayu Rahmawati. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Informasi apa saja yang kalian dapat setelah menonton PPT dan video tersebut? Informasi yang kami dapat setelah menonton PPT dan video yaitu mengetahui 1. Apa itu dana kas kecil, 2. Peralatan yang dibutuhkan dalam dana kas kecil, 3. Transaksi yang mengakibatkan terjadi mutasi dana kas kecil, 4. Dokumen dana kas kecil, 5. Metode pencatatan dana kas kecil. 2. Menurut pendapatmu, sebutkan jenis pengeluaran yang bisa dibayarkan dengan kas kecil. Menurut pendapat kami, jenis pengeluaran yang bisa dibayarkan dengan kas kecil adalah pembelian materai, perangko, rekening telepon, rekening listrik, rekening air, perlengkapan kantor, biaya keamanan, dan biaya kebersihan.
Berikut ini adalah data penyelenggaraan jasa silang Jaya Agensi pada bulan Januari 2021. Tanggal 1 Januari pembentukan dana kas kecil sebesar 2.500.000. Tanggal 2 Januari pembelian perlengkapan sebesar 570.000. Tanggal 4 Januari pembayaran beban listrik sebesar 180.000. Tanggal 8 Januari pembayaran biaya telepon sebesar 275.000. Tanggal 10 Januari pembayaran air sebesar 120.000. Tanggal 12 Januari pembayaran Untuk kelompok selanjutnya, penampilan dari kelompok yang terakhir silakan untuk dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, nama anggota Lidarani Nuryanti, Lucy Auliana Firdaus, Monika Kiranti, dan Ilham Damawansyah. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, informasi apa saja yang kalian dapatkan setelah menonton PPT dan berita tersebut? Saya mendapatkan informasi tentang pengertian dana kas kecil dan jenis pengeluaran apa saja yang bisa dibayarkan melalui dana kas kecil. 2. Menurut pendapatmu, sebutkan jenis pengeluaran yang bisa dibayarkan dengan kas kecil. Pembelian materai, perangko, rekening telepon, rekening listrik, rekening air, perlengkapan kantor, biaya keamanan, dan biaya kebersihan. Berikut ini adalah data perusahaan jasa Sinar Jaya Agensi pada bulan Januari 2021. Tanggal 1 Januari pembentukan dana kas kecil sebesar 2.500.000. Tanggal 2 Januari pembelian perlengkapan sebesar 570.000. Tanggal 4 Januari pembayaran beban listrik 180.000. Tanggal 8 Januari pembayaran biaya telepon 275.000. Tanggal 10 Januari pembayaran air 120.000. Tanggal 12 Januari pembelian perlengkapan sebesar 700.000. Tanggal 14 Januari pembayaran beban listrik 280.000. Tanggal 16 Januari pembayaran biaya telepon 375.000. Tanggal 18 Januari pembayaran air 220.000. Tanggal 20 Januari pembelian perlengkapan sebesar 900.000. Tanggal 22 Januari pembayaran beban listrik 380.000. Tanggal 24 Januari pembayaran biaya telepon 475.000. Tanggal 26 Januari pembayaran biaya keamanan 320.000. 30 Januari pengisian kembali dana kas kecil. Buatlah pencatatan kas kecil menggunakan sistem dana tetap. Berikut jawaban dari kelompok kami. Kas kecil di debit 2.500.000, kas di kredit 2.500.000. Tanggal 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, dan 24 dan 26 tidak di jurnal. Tanggal 30 perlengkapan kantor 500 di debit 570.000, beban listrik di debit 180.000, biaya telepon di debit 275.000, biaya air di debit 120.000, biaya kantor di debit 700.000, biaya listrik di debit 280.000, biaya telepon di debit 375.000, biaya air di debit 220.000, biaya perlengkapan kantor di debit 900.000, beban listrik di debit 380.000, biaya telepon di debit 475.000, biaya keamanan di debit 350.000, kas di kredit 4.795.000. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih untuk kelompok yang sudah maju dan menyampaikan masing-masing pendapatnya di depan kelas. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk kita semua. Bu Novita akan mengulas hasil presentasi dari kalian semua. Jadi saat pembentukan kas kecil itu adalah di jurnal. Sedangkan saat pembayaran atau pemakaian kas kecil itu tidak di jurnal. Di jurnalnya saat pengisian kembali dana kas kecil dengan mendebet semua biaya-biaya dan mengkredit kas. Begitu, ada yang ditanyakan tidak? Oke, baik, terima kasih. Baik, karena tadi semua kelompok sudah maju satu persatu menyampaikan pendapat dari masing-masing kelompok, saya akan menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk kesimpulan yang pertama, kita dapat mempelajari pengertian dari kas kecil. Kita dapat mempelajari mutasi dana kas kecil, mulai dari pembentukan dana kas kecil, pembayaran menggunakan dana kas kecil, dan pengisian kembali dana kas kecil. Ada yang mau menambahkan untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Saya mau tanya mengapa Oh iya, silakan kemukakan pertanyaannya. pengeluaran atau pemakaian kas kecil tidak dijurnal? Baik, pertanyaannya, mengapa pengeluaran atau pemakaian kas kecil itu tidak di jurnal? Jawabannya karena untuk pembayaran atau pengeluaran itu di jurnal saat pengisian kembali dana kas kecil. Itu ya Mbak ya jawabannya. Baik, untuk selanjutnya ada yang tanya lagi? Tidak ada, berarti saya anggap sudah jelas ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, jadi nanti kalian silahkan kerjakan soal evaluasi melalui link di bawah ini. Silahkan kalian download untuk link penilaian evaluasi memproses dokumen dana kas kecil. Silahkan dibaca terlebih dahulu, nanti dikerjakan di rumah. Itu ya. Dengan batas pengerjaan besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Begitu. Saya rasa cukup untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Ibu akan sedikit berpesan ke kalian. Nah, kata motivasinya yaitu orang hebat itu tidak dilahirkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata. Jadi kita diberi nikmat sehat, kita diberi umur yang panjang, masih bisa bernafas sampai hari ini, itu adalah anugerah. Sekian dari Bu Novita, apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, silakan kalian semua. Oh, kakak, presentasi.